Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Halo sahabat UNIQ, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian baik dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan membawakan cerita fabel. Jadi kisah fabel hari ini Ibu angkat dari cerita kehidupan sehari-hari, di mana manusia harus selalu bersyukur. Bersyukur dengan apa yang ia punya, bersyukur dengan apa yang ia miliki. Karena dengan bersyukur, insya Allah akan menambah nikmat kita. Ya. Ibu akan bercerita mengenai kisah seekor rusa yang membenci kakinya. Pada suatu hari, hiduplah seekor rusa di hutan. Rusa sedang berkaca dan dia melihat dirinya. Rusa mempunyai tanduk yang bagus. Dia selalu membangga-banggakan tanduknya. Karena bentuk tanduknya yang kokoh, yang kuat, yang bagus, dia selalu elus-eluskan, dia selalu pegang. Tetapi ketika berkaca, rusa melihat kakinya. Rusa membenci kakinya karena kakinya terlalu kurus, terlalu ramping. Rusa mau kakinya itu berisi, karena menurut rusa, jika kakinya berisi mungkin akan terlihat lebih bagus, lebih indah dilihat. Maka rusa pun berpikir, bagaimana ya caranya supaya kakiku lebih berisi, supaya lebih bagus dan lebih enak dilihat. Akhirnya rusa pun teringat kepada sahabatnya. Mungkin sahabatnya bisa membantu rusa bagaimana caranya supaya kakinya bisa lebih berisi, supaya kakinya bisa lebih gemuk. Akhirnya rusa pun segera bergegas menuju ke rumah temannya. Nah, rusa pun keluar dari rumah. Dia pun segera menuju ke rumah sahabatnya. Rusa pun berjalan keluar rumah. Rusa bertemu dengan ayam. Setiap yang rusa temui, pasti rusa selalu menyapa hewan tersebut. Rusa pun menyapa ayam yang bertemu dengannya. Hai ayam, sedang apa kamu di sana? Kasih rusa. Ayam pun menjawab, aku sedang mencari makan. Dan ayam pun bertanya kepada rusa, kamu mau kemana rusa? Kasih ayam. Si rusa pun menjawab, aku mau pergi ke rumah sahabatku. Di mana rumah sahabatmu? Kasih ayam. Di pinggir hutan sana. Oh ya sudah rusa, hati-hati di jalan ya, kata si ayam. Terus rusa pun melanjutkan perjalanannya. Dan selanjutnya rusa bertemu dengan kambing. Seperti biasa, rusa pun menyapa si kambing. Nah, rusa pun berkata, hai kambing, sedang apa kamu di sana? Nah, lalu kambing pun menjawab, aku sedang makan, apakah kamu mau rusa? Si kambing. Lalu rusa pun menjawab, tidak, terima kasih kambing, aku sudah kenyang, tadi aku sudah sarapan. Kambing pun bertanya, kamu mau kemana rusa? Lalu rusa pun menjawab, aku mau pergi ke rumah sahabatku, ada sahabatku yang ingin aku temui di sana. Kasih rusa tersebut. Ya sudah rusa, hati-hati ya kamu di jalan, kasih kambing. Lalu rusa pun melanjutkan perjalanannya. Rusa pun dengan senang hati berjalan terus sampai di tengah hutan. Rusa pun bertemu dengan seekor singa. Singa tersebut sedang kelaparan karena belum makan dari kemarin. Rusa pun diam dan singa pun menghalangi jalan si rusa. Apa kata si rusa? Rusa pun bilang, hai singa, sedang apa kamu di sana? Kenapa kamu menghalangi jalanku? Kasih rusa. Singa pun menjawab, kamu memang mau kemana rusa? Aku mau ke rumah sahabatku. Kata si rusa. Kamu ada apa singa? Kok kamu menghalangi jalanku? Singa pun menjawab, aku sedang lapar sambil membayangkan
daging rusa yang enak, yang empuk karena si singa belum makan dari kemarin. Dengan tatapan yang tajam, si singa menatap rusa. Karena singa tersebut dalam keadaan yang lapar. Akhirnya, si singa pun membuat ancang-ancang untuk mengejar dan menerkam si rusa. Rusa pun sudah berpikir, jangan-jangan aku mau dimakan nih sama singa, kata si rusa. Melihat tatapan yang tajam dari singa, rusa pun sudah melihat, wah jangan-jangan dia mau mengejarku nih, dia mau menyantapku. Si rusa pun mengambil ancang-ancang juga ingin berlari. Akhirnya rusa berlari dan dikejar oleh singa tersebut. Rusa terus berlari karena dikejar oleh singa yang lapar. Ketika rusa berlari, rusa pun akhirnya menembus sebuah hutan belukar yang dimana banyak pepohonan, banyak rumput-rumput. Akhirnya ketika rusa sedang lari, tanduknya tersangkut di sebuah pohon. Nancep tanduk rusa di sebuah pohon, padahal si singa sedang mengejarnya. Rusa pun sampai berkata, aduh bagaimana nih tandukku nancep di sebuah pohon. Akhirnya rusa pun dengan sekuat tenaga, kakinya tuh dia ingin melepaskan tanduknya dari sebuah pohon tersebut dengan sekuat tenaga. Akhirnya tanduk si rusa pun berhasil tercabut dari pohon tersebut. Dan rusa pun terus berlari, singa pun terus mengejar rusa. Dan ketika itu rusa menemukan sebuah goa. Rusa berlari, aku ingin mengumpat di goa saja, semoga singa tadi tidak menemukanku. Berlarilah rusa sekencang-kencangnya yang ia bisa. Akhirnya sampailah si rusa di sebuah goa. Dia masuk ke dalam goa tersebut, dia mengumpat di sebuah goa tersebut. Dan goanya ditutup oleh batu sama si rusa. Terus si singa yang mengejarnya kehilangan jejak si rusa. Singa pun berkata, kemana ya rusa tadi? Kok dia cepat sekali menghilangnya, cepat sekali dia larinya, kata si singa. Akhirnya singa menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, sudah mencari rusa kemana-mana tetapi tidak ada. Padahal si rusa itu mengumpat di sebuah goa dan ditutup dengan batu. Rusa pun berharap, semoga saja singa tidak menemukanku di sini, kata si rusa tersebut. Akhirnya rusa pun melihat keadaan, mengintip ya dari celah-celah batu tersebut, apakah singa masih ada tidak ya di luar, kata si rusa tersebut. Rusa pun sambil berpikir dan merenung, dia berpikir seperti ini. Ternyata tanduk yang aku bangga-banggakan, dia telah mencelakaiku. Dia tersangkut di pohon. Tanduk yang selama ini aku bangga-banggakan, aku elus setiap hari, aku pegang setiap hari, dia hampir mencelakaiku. Aku hampir saja, kalau aku tidak selamat, mungkin aku akan dimakan oleh singa tersebut. Tapi kakiku yang selalu aku sepelekan, yang selalu aku benci karena bentuknya kecil, karena tidak berisi, tapi malah kakiku yang menyelamatkanku dari kejaran singa. Coba bayangkan, jika kaki si rusa itu gemuk, besar, apa yang terjadi? Larinya rusa itu tidak akan secepat itu. Pasti dia sudah tertangkap duluan oleh singa. Jadi sahabat Uniq, dari cerita rusa tersebut kita mendapatkan hikmahnya. Kita bisa mengambil hikmah dari kisah seekor rusa. Jadi apa yang kita miliki, marilah kita syukuri. Marilah kita bersyukur dengan apa yang kita punya.
Karena insya Allah, kalau kita bersyukur, Allah akan menambah nikmat kita. Seperti rusa. Rusa yang awalnya membenci kakinya, ternyata kakinya lah yang menyelamatkannya dari kejaran singa. Rusa yang membangga-banggakan tanduknya, ternyata tanduknya lah yang hampir mencelakainya dan hampir dimakan oleh singa jika tanduknya tidak terlepas dari pohon tersebut. Jadi itulah kisah seekor rusa yang membenci kakinya. Jadi dalam kehidupan ini kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki dan apa yang kita punya. Baik sahabat UniQ, sampai jumpa di cerita Hikmah Ramadan SDT Baitul Jihad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.